Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sekolah Daring bersama saya Diat. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengakses mesin virtual menggunakan SSH. Buat teman-teman yang tidak tahu apa itu SSH, ini bisa googling aja ya. Ini mirip seperti remote desktop client ya di Windows. Cuman bedanya untuk SSH ini dia tidak ada GUI-nya. Jadi tampilannya itu seperti command prompt ya di Windows seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan nih teman-teman, untuk mengakses server kita ya. Yang pertama itu kita butuh yang namanya SSH client nih. Nah, ini ada dua pilihan ya. Bisa menggunakan putih nih, atau bisa juga menggunakan Windows SSH client nih. Di sini saya coba contohkan dua-duanya ya, menggunakan putih ini dan yang satu lagi menggunakan command prompt ini. Nah, ini secara default ini terinstall nih, ada Windows version ini ya. Coba kita cek dulu. Ini Windows punya saya itu versi, bisa dilihat di about ini ya. Nah, version ini 1909 ya, dan OS build-nya 18363 titik sekian. Nah, ini secara default nih, dia udah terinstall nih untuk SSH kliennya. Kemudian saya udah install ya untuk distribusi Linux-nya di VirtualBox ini. Di sini saya menggunakan Debian versi 10. Ini udah saya jalanin nih. Nah, dia udah boot ya. Kemudian kita coba login dulu deh. Yang perlu diperhatikan nih untuk servernya ya. Jadi yang Debian ini kita ini jadi servernya ya. Kemudian kita akan akses server ini di kliennya gitu. Yang perlu diperhatikan ini udah terinstall belum nih yang Open SSH servernya. Bisa kita cek menggunakan command ini ya, systemctl status sshd. Nah, jika kalian melihat informasi seperti berikut ya, aktif running, berarti ini udah terinstall nih di servernya. Tapi kalau misalkan tidak ada, kalian bisa gunakan perintah ini ya, sudo apt install OpenSSH strip server. Itu terus enter dan masukkan password, kemudian next gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk servisnya nih, karena bisa jadi si servisnya itu si OpenSSH-nya udah terinstall tapi servisnya itu belum dijalanin ya. Ini sama nih cara ngeceknya seperti yang tadi ya, systemctl status sshd itu. Kalau misalkan di sininya inaktif, kita bisa rubah yang status ini menjadi start seperti itu. Oke, kemudian ini untuk koneksinya ya. Untuk akses ke virtual mesinnya ada 3 cara nih teman-teman. Yang pertama itu menggunakan bridge adapter, kedua host only adapter, kemudian yang ketiga ini port forwarding connection. Nah, kita coba satu-satu ya. Ini boleh kita hapus dulu. Kemudian kita lihat si IP dari servernya itu ya, menggunakan perintah ip spasi a. Kemudian kita lihat di adapternya ini ada 2 ya. Nah, yang kita gunakan ini
yang nomor 2 ini teman-teman, ENP0S3. Nah, bisa diperhatikan ini yang inetnya ini ya. Nah, ini adalah IP address-nya nih, 192.168.1.103. Nah, gimana kita aksesnya? Pertama kita coba pakai yang putih ini ya. Kita tulisin aja nih si IP address-nya, 192.168.1.103. 103 ya, benar teman-teman. Dan untuk default portnya biasanya ini 22 ya, tapi mungkin ada juga yang menggunakan port yang berbeda. Tapi kalau untuk default dia pakainya port 22 nih teman-teman. Nah, coba kita koneksikan, kita klik open. Kemudian ini boleh yes boleh no ya, saya pilih no. Kemudian kita login aja nih menggunakan akun yang ada di servernya. Ini saya gunain akun yang Steve ini, kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kalau ada tulisan seperti ini tandanya udah berhasil nih. Nah, ini sekarang kita ada di directory home-nya si ini ya, user Steve ini. Oke, ini bisa kita exit. Kemudian di Windows command prompt ini sama aja ya teman-teman. Kita cukup tulisin SSH spasi kemudian user yang ingin kita gunain ya. Ini misalnya Steve gitu, kemudian add 192 IP address-nya ya, .168.1.103 dan masukin password. Nah, ini kita berhasil masuk ya, tandanya seperti ini. Oke. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa gunain host only adapter ya. Nah, ini saya tahu sebenarnya ada cara untuk konfigurasinya melalui terminal, tapi untuk memudahkan kalian ya, ini kita matiin dulu nih servernya, kemudian kita reboot ulang ya. Caranya kita masukin perintah sudo shutdown now. Nah, kemudian di yang ini ya, di yang kita gunain tadi, Debian ini, kita klik setting, kemudian masuk ke network, kemudian kita ganti ke host only adapter ini, kemudian klik OK, kita jalanin lagi. Nah, tunggu sampai proses bootnya sampai selesai ya teman-teman. Ini lumayan lama ya. Nah, ini udah seperti ini. Kemudian kita coba lagi login, kita lihat IP address-nya ya. Nah, sekarang dia menggunakan IP address-nya yang 56.101 nih teman-teman. Nah, kita coba lagi. Ini di clear screen dulu ya. Ini komannya sama aja nih ya teman-teman, seperti yang tadi, SSH, kemudian nama akunnya yang mau kita gunain, kemudian IP address-nya. Nah, karena kita gunain yang host only adapter nih, kita ganti nih sesuai dengan yang di sini ya, servernya itu 56.101. Kemudian masukin password, enter. Nah, ini udah masuk nih teman-teman. Nah, itu untuk cara yang kedua ya. Kemudian kita matiin lagi servernya. Nah, ini sebenarnya cara seperti ini nggak dianjurkan untuk server asli ya teman-teman. Karena ini mungkin prosesnya akan lama nih. Tapi karena kita mainnya di virtual machine ya, ini nggak apa-apa ya. Kita matiin virtual machine-nya seperti ini.
Kemudian kita setting lagi. Untuk cara yang ketiga menggunakan ini ya, port forwarding connection. Kita pilih si virtual mesinnya, masuk ke menu setting, kemudian network, kemudian yang attach to nya kita ganti ke NAT nih. Kemudian yang ini kita klik ya, yang advance ini kita klik port forwarding nih. Kemudian ini sudah saya atur ya sebelumnya teman-teman, kita ulangi lagi aja biar bisa diikutin ya. Klik yang tanda plus ini, kemudian ini bisa apa aja ya namanya ya. Kemudian host IP nya kita isi seperti ini, kemudian portnya ini bebas ya. Kemudian yang penting ini, oh ya, ini kita jalanin dulu si virtual mesinnya. Karena kita perlu si IP addressnya itu teman-teman. Sorry, ini masih, oh ya, kita ganti ke NAT ya. Oke, start. Kita tunggu proses bootnya sampai selesai ya teman-teman. Ini saya kecilin dulu deh. Nah, kemudian login ya seperti biasa, dan kita lihat IP addressnya berapa. Nah, ini dia pakainya sekarang ini ya, 10.0.2.15. Nah, kita setting ya teman-teman di networknya, advance port forwarding, kemudian kita sama ini kayak gini, 27.0.1.2.3. Nah, ini kita samain dengan IP addressnya yang tadi ya. Oh, ini kalangan. Song 215 ya teman-teman. Kemudian port defaultnya 22. Udah, kita klik OK, klik OK lagi. Kemudian coba kita akses ya. Nah, kita coba SSH, kemudian user Steve, add, kemudian jangan lupa portnya ya, ini -P 2222 ini. Saya masukin password. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman, kita udah berhasil login ke si servernya ini. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini mengenai akses virtual mesin menggunakan SSH client ya. Bisa menggunakan PuTTY atau bisa menggunakan PowerShell atau Command Prompt di Windows 10 ya. Jika kalian suka konten seperti ini ya, atau kalian ingin saya buatkan tutorial khusus ya, playlist mengenai Linux terminal atau konfigurasi yang berhubungan dengan Linux distribusi ya, kalian bisa tekan tombol like-nya atau kalian tulis komentar saya ingin dibuatkan video seperti apa gitu ya. Jadi sampai di sini dulu videonya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.